Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 137, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo cemas, tapi pembunuh di depannya jelas tidak akan membiarkan Aiden Enzo pergi dengan mudah. Si pembunuh menyaksikan telapak tangannya ditusuk, berdarah deras. Si pembunuh sudah tahu bahwa dia telah dikalahkan, ini adalah pertama kalinya dia merasakan kegagalan, dan kemungkinan besar kematian akan menyusul. Tetapi dia tahu bahwa jika mereka gagal menyelesaikan tugas, mereka akan mati jika kembali. Karena itu, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menahan Aiden Enzo. Bantu teman Anda mengulur waktu. Tindakan mereka kali ini direncanakan dengan sangat hati-hati. Mereka mengira tugas ini akan mudah diselesaikan, tetapi siapa sangka Aiden Enzo hadir di tengah jalan, dan situasi saat ini hampir sepenuhnya terbalik. Untungnya, mereka merencanakan dengan detail, dan 2 orang dikirim untuk operasi ini. 1 orang pergi untuk mencari data penelitian, dan 1 orang bertugas menjaga secara diam-diam. Jika kemunculan Aiden Enzo yang tiba-tiba tidak mengganggu situasi, mungkin pembunuhnya tidak akan keluar sampai sekarang, mengungkapkan identitasnya. Dia telah bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan. Ide awal si pembunuh sangat sederhana, untuk menyingkirkan Aiden Enzo dengan cepat, dan kemudian menemukan data eksperimen bersama rekan-rekannya. Mereka telah mengamati di laboratorium ini selama berhari-hari. Pada dasarnya mengetahui semua rute, dan juga menghitung semua keadaan darurat, tapi tidak menyangka seseorang seperti Aiden Enzo akan muncul. Sekarang tampaknya peluang mereka untuk melarikan diri telah sangat berkurang. Aiden Enzo tampak marah. Dia tiba-tiba bergerak, naik dan menendang si pembunuh yang bersembunyi di kegelapan dengan ganas, dan menendangnya terbang keluar. Menahan rasa sakit yang parah di perutnya, si pembunuh menginjaknya tepat saat dia akan berdiri dan melawan. Klik, Aiden Enzo langsung menginjak lutut si pembunuh, dan tempurung lututnya langsung hancur. Ah! Teriak si pembunuh, mencengkeram lututnya dan lumpuh di tanah. Secara alami, Aiden Enzo tidak bisa berbelas kasih, memegang belati yang dia ambil dari si pembunuh di tangannya, dia menikam bahu si pembunuh tanpa ampun. Rasa sakit seperti itu bisa digambarkan sebagai siksaan neraka. Pembunuhnya pingsan di tempat, Aiden Enzo menariknya dan menyeretnya ke samping. Dan semua itu hanya terjadi dalam waktu singkat. Aiden Enzo tidak menunda, karena dia masih tidak tahu tentang situasi Vivian Low. Dilihat dari reaksi si pembunuh barusan, dia jelas tidak bisa mengalahkannya, tetapi pihak lain putus asa. Aiden Enzo bergegas ke tombol AC dengan 1 langkah, dan dengan cepat menyalakan sistem ventilasi. Segera, asap di ruang penelitian habis. 10 menit yang lalu, di ruang penelitian paling inti, Vivian Low terdiam saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan langkah kaki yang mantap semakin dekat dengannya. Melalui celah peralatan laboratorium, dia dengan jelas melihat sepasang pria yang mengenakan sepatu kulit hitam dan celana panjang biru berdiri di depan peralatan. Vivian Low merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan, dia seharusnya tidak tinggal di sini, dia seharusnya kabur sekarang. Nah sekarang, dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya, jika pihak lain menemukannya. Maka dia pasti akan mati. Dan pada saat ini, terdengar beberapa teriakan ke arah pintu ruang penelitian. Ini membuat Vivian Low gemetar, dan hatinya menjadi semakin gugup. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Mungkinkah pihak lain tidak dapat menemukan data percobaan, dan menjadi marah dan mulai membunuh orang. Ada teriakan, dan sosok di ruang penelitian berhenti sejenak, seolah ragu-ragu, lalu melanjutkan berjalan menuju tempat persembunyian Vivian Low. Selangkah demi selangkah, perlahan mendekat, sampai sosok itu berdiri di samping komputer data di ruang penelitian. Pria itu mencibir, meraba-raba komputer sebentar, lalu mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, "Sial." Ada kata sandinya. Sosok ini mengerutkan kening dalam-dalam, karena komputer di ruang penelitian sebenarnya memiliki kata sandi. Tapi ini juga wajar, toh terkait dengan semua data penelitian obat anti kanker baru Beacon Group. Untungnya,
dia sudah siapa untuk langkah ini sebelum organisasi mengirimnya, karena dia ahli komputer. Meretas pengaturan kata sandi umum sangatlah mudah. Bahkan jika itu adalah sistem enkripsi asing yang paling canggih, dia telah mencoba memecahkannya. Kata sandi komputer ini dirancang oleh tim asing yang diundang secara khusus oleh Vivian Low, dan tingkat kesulitannya tidak kecil. Bahkan jika seorang ahli peretas komputer datang, akan membutuhkan banyak usaha untuk memecahkannya. Tetapi, menilai dari situasi saat ini, dia tidak punya banyak waktu sama sekali. Jika Anda benar-benar tidak dapat memecahkannya, Anda hanya dapat mengambil komputernya. Tapi kalau begitu, targetnya terlalu jelas. Pertimbangkan kekhawatiran ini. Orang ini tidak lagi bersembunyi dan memilih untuk membongkar host dengan kasar, cukup lepaskan hard drive. Namun, ketika dia membungkuk untuk meraba-raba, gerakan tangannya terhenti, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa hard disk terkunci di dalam brankas, dan dia juga perlu memecahkan kodenya. Vivian Low dianggap pintar, dia telah lama mempertimbangkan situasi data eksperimen laboratorium yang dicuri, jadi dia secara khusus memilih brankas asing paling canggih dan mengunci mesin host. Kali ini, pria itu jelas mengernyit lebih dalam, dia tidak menyangka bahwa strategi keamanan grup Beacon begitu komprehensif. Tampaknya satu-satunya cara adalah memecahkan kata sandi. Pria itu mencoba memasukkan beberapa kata sandi. Tapi semuanya salah, dan sistem keamanan memperingatkan, jika Anda masuk 3 kali, bagian dalam brankas akan dituangkan dengan besi cair dan disegel sepenuhnya. Pada saat itu, hanya dengan membukanya, hard disk di dalamnya dapat dikeluarkan. Dan dalam hal ini, jumlah pekerjaannya akan sangat besar. Meskipun dia adalah seorang ahli komputer dan ahli kata sandi, tetapi dalam hal ini, dia tidak berani mencobanya dengan enteng. Jika mereka sedikit tak terkalahkan, misi mereka kali ini akan gagal total. Dia dengan hati-hati mempelajari struktur kata sandi, yang merupakan seri paling canggih dari pengaturan dan kombinasi 9 tombol dan 10 kolom di luar negeri. Setelah pengaturan seperti itu, kata sandi semacam ini memiliki puluhan juta kemungkinan. Jelas, tidak mungkin dia memecahkan kata sandi dalam waktu singkat. Selain itu, dia mendengar beberapa suara ratapan dari teman di luar. Dia tahu situasinya buruk, orang-orang dari grup Beacon pasti sudah mengetahuinya, dan bahkan seorang master pun datang. Karena dia sangat mengetahui kekuatan rekannya, jika dia kalah, maka kekuatan orang itu bukan masalah kecil. Dia mengenakan seragam penelitian, alisnya berkerut rapat, dan dia mencium bau bahaya. Namanya Beilang, dan dia adalah seorang pembunuh yang dipilih secara khusus oleh organisasi. Rekannya bernama Herring, keduanya sangat kuat, mereka berdua sangat ahli dalam pembunuhan, mereka adalah pakar top dalam organisasi. Tugas kali ini sangat besar, jadi untuk memastikan semuanya aman, bos besar akan mengirim mereka berdua. Namun, Herring, yang paling baik dalam menyembunyikan pembunuhan, berteriak beberapa kali saat ini, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah bertemu lawan yang sangat kuat. Beilang berpikir dalam benaknya, jika Herring dibunuh, bagaimana dia bisa kabur? Mampu membunuh Herring dalam sekejap sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan orang tersebut luar biasa, dia pasti berada di atas mereka, bahkan setara dengan bos besar. Tanpa diduga, grup Beacon ternyata menyembunyikan master seperti itu. Saya tidak mendapatkan data kunci dari laboratorium, dan bahkan hidup dan mati burung Nasar tidak diketahui. Ini tidak diragukan lagi yang paling mematikan bagi Serigala Utara. Karena, waktu tidak menunggu. Karena kata sandi tidak dapat diuraikan, hanya ada satu orang yang dapat diandalkan, dan identitas orang tersebut jelas akan terungkap. Itu adalah ketua grup Beacon, Vivian Low. Beilang ingat dengan jelas, ketika mereka merencanakan, Vivian Low berada di ruang penelitian, dan justru karena Vivian Low datang mereka memulai rencananya, untuk berjaga-jaga. Karena hard disk tidak dapat diperoleh, Vivian Low hanya dapat dikembalikan, dan tugas dianggap selesai. Setidaknya, grup Beacon pasti tidak akan mengabaikan hidup dan mati Vivian Low, dan dia harus tahu kata sandinya. Beilang ingat bahwa lokasi Vivian Low yang mereka lihat sebelum kekacauan terjadi sepertinya berada di dekatnya, dan mungkin di ruang penelitian ini. Karena ketika dia menyelinap masuk, dia tidak melihat Vivian Low di luar. Secara umum, ketika terjadi kekacauan di laboratorium, para satpam itu harus segera melindungi Vivian Low, dan satpam di luar mulai mencari seseorang saat terjadi kekacauan, jadi siapa yang harus dicari? Jawabannya jelas. Beilang sangat marah saat ini, dia menendang brankas dengan keras, melampiaskan ketidakbahagiaannya,
lalu melihat sekeliling dengan mata dingin. Saat ini, kabut asap di ruang penelitian hampir dihilangkan, dan jarak pandang sekitar 4 atau 5 meter, dan ada kecenderungan untuk membersihkannya secara bertahap. Vivian Low mengepalkan tinjunya erat-erat dan bersembunyi di sudut peralatan eksperimen, tetapi dia tidak mengetahui identitas asli orang di laboratorium ini saat ini. Beilang mengamati segala sesuatu di sekitarnya dengan mata muram. Dalam sekejap, dia tiba-tiba menemukan jari kaki ekstra di sudut instrumen eksperimen. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.